Di sebuah lembah hijau nan subur, dengan pegunungan biru di kejauhan, sungai jernih mengalir tenang. Burung-burung berterbangan di langit. Seorang nelayan muda berjalan seorang diri, membawa pancing bambu di bahunya. Wajahnya lelah, kesepian, karena hidup sendirian. Ia duduk di tepi sungai, kaki menjuntai menyentuh air. Dengan penuh kesabaran, ia memegang kail bambunya, berharap ada rezeki untuk hari itu. Tiba-tiba, kailnya bergerak kuat, air sumir beriak besar. Dengan panik bercampur gembira, ia menarik pancingnya dengan sekuat tenaga. Seekor ikan mas besar berkilau emas akhirnya tersangkut. Cahaya matahari memantul indah dari sisiknya. Nelayan itu terpesona. Dengan mata berbinar, ia memegang ikan mas yang menggelepar di tangannya. Wajahnya dipenuhi rasa syukur dan keberuntungan. Ia memasukkan ikan itu ke dalam wadah bambu, lalu berjalan pulang dengan hati penuh gembira, membayangkan santapan enak malam ini. Namun baru beberapa langkah, wadah bambu itu bergetar keras, cahaya emas mancar keluar. Nelayan itu terjatuh kaget, wadah terbuka dan ikan bersinar terang. Wadah bambu diletakkan di tanah, tapi sinarnya makin kuat. Nelayan terperangah, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Perlahan, ikan emas itu berubah menjadi seorang perempuan cantik berambut hitam panjang, berkulit cerah bercahaya, mengenakan kain sederhana. Nelayan itu terdiam, tak percaya dengan matanya. Di teras pondok kecilnya, mereka duduk berdua. Perempuan itu bercerita bahwa ia manusia yang dikutuk menjadi ikan. Ia meminta satu hal, jangan pernah ungkit asal-usulku. Dengan penuh cinta, nelayan itu mengangguk berjanji. Di dalam pondok sederhana itu, sang nelayan mengutarakan niatnya untuk menikahi perempuan cantik tersebut. Senyum tulusnya meyakinkan. Mereka pun menikah dalam upacara sederhana, hanya berdua dengan alam sebagai saksi. Meski miskin, mereka bahagia. Hari-hari mereka diisi dengan bekerja bersama, menanam padi, menjemur ikan, saling tertawa dalam kehangatan kampung yang damai. Waktu berjalan, perempuan itu duduk di teras pondok kecilnya sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Dengan senyum, ia bercerita penuh harapan kepada suaminya. Seorang bayi mungil lahir. Mereka beri nama Samosir. Tangisan bayi itu membawa kebahagiaan yang tak ternilai. Samosir tumbuh menjadi anak kecil yang ceria, bermain bersama teman-temannya di desa dengan tawa polos. Suatu hari, sang ibu menyuruh Samosir mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Samosir mengangguk, tampak batu. Namun di perjalanan, ia berhenti di bawah pohon. Ia membuka bungkusan nasi dan melihat lauk lezat. Godaan terlalu besar. Dengan senyum nakal, ia makan sebagian. Ayah bekerja keras di ladang. Saat Samosir datang, makanan sudah tinggal sedikit. Wajah ayahnya tampak kecewa dan marah. Amarahnya meledak. Dengan keras ia berteriak, "Dasar anak ikan!" Samosir terdiam, wajahnya pucat. Dari kejauhan, sang ibu mendengar dan hatinya hancur. Dengan air mata jatuh di pipi, sang ibu mengenadah ke langit. Ia berdoa dengan perasaan terluka karena janji suaminya dilanggar. Langit mendung bergulung tepat. Hujan deras turun, angin kencang berru, petir menyambar, badai mengamuk. Air sungai meluap deras, menenggelamkan sawah dan rumah. Warga desa panik berlari menyelamatkan diri. Ayah dan anak berusaha bertahan di tengah air yang terus naik. Perlahan, lembah itu tenggelam sepenuhnya. Pohon dan rumah hilang di bawah air. Langit kembali cerah, lembah berubah menjadi danau luas. Di tengah danau biru yang megah, muncul sebuah pulau besar. Pulau itu kemudian dinamai Pulau Samosir, mengenang sang anak.
Air danau berkilau terkena cahaya matahari. Dari kisah ini dapat kita penting ambil miklahnya, yaitu janji adalah amanah. Ingkar janji mendatangkan bencana. Legenda Danau Toba pun lahir menjadi pesan abadi bagi generasi.